Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilda Hayati, kami dari Curug, Bengkulu. Pertanyaannya ini nabung dari kemarin, Pak. Baik Ibu. Yang kemarin Bapak jelaskan tentang yang sistem drip. Yang sistem drip, jadi keuntungannya salah satunya sekitar itu tidak akan tumbuh rumput. Betul. Nah, itu kan kalau di lokasi yang curah hujannya kurang. Betul. Kalau sekiranya curah hujannya tinggi, bagaimana solusinya, Pak? Baik. Selain mungkin dengan plastik, itu kan akan mahal tentunya. Betul. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, pembuatan pupuk KCL, saya lihat dari beberapa YouTube yang Bapak sampaikan, yang pakai dibakar dengan karbit itu hanya yang cakang telur, sedangkan yang untuk kayu dan kokopit dan lain yang menunggu 2 bulan itu, ya, berarti betul. tidak bisa kokopit dengan kayu yang lain itu kalau disamakan cara pembuatannya dengan yang cakang telur, Pak. Iya, sehingga bisa 15 hari itu. Betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, pembuahan melon, Pak. Pembuatan apa, Bu? Pembuahan melon. Pembuahan melon. Iya. Baik. Yang keempat, saya lihat tomat di sekitar sini daun bawahnya dipotong, Pak. Iya. Itu apa gunanya? Mm-mm. Yang kelima, untuk cabai keriting, saya lihat-lihat di dipotong pucuknya itu akan lebih bagus. Benar tidak, Pak? Waktu masih baru tumbuh itu maksudnya kan? Nah, kemudian tadi kata Bapak tanam bibit yang pakai ZPT itu tidak akan layu. Maksudnya untuk penyemaiannya yang pakai ZPT-nya atau yang bibit yang tidak layu. Nah, kemudian dalam pembuatan pembenah tanah. Iya. Kalau tanah lokalnya kita ambil dari beberapa lokasi, misalnya apakah lebih baik daripada satu lokasi, Pak? Ya maksudnya misalkan di daerah Curup, tetapi misal satu dari kebun, satu dekat rumah, satu lagi dekat tetangga, atau cukup satu lokasi saja. Itu, Pak, terima kasih. Baik. Wah, ini banyak, mudah-mudahan ingat saya. Saya jawab yang ingat dulu, Bu, ya. Jadi kalau untuk buat pembenah tanah, kalau bisa memang di satu daerah itu boleh dari beberapa tempat. Boleh. Kan dosisnya seandainya 10 kilo. Ya, Bu, ya. Itu Ibu bagi dengan 4 atau 5 tempat boleh. Bahkan kalau seandainya di satu lahan, Bapak Ibu yang mau buat satu desa seperti itu, boleh ambil beberapa tempatnya. Kalau terbagus lagi, ingat baik-baik, ambil dari lumpur. Tahu lumpur? Lumpur itu di mana? Di tanah yang tergenang lama. Betul ya? Nah, tujuannya apa? Itu lokalnya yang asli. Itu aslinya tempatnya Bapak Ibu di situ. Biasanya kalau lumpur bau atau tidak? Itu berarti banyak bakterinya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk buat KCL, kenapa yang pakai kayu, pakai kokopit, ini cuma pakai garam, tidak pakai karbit, betul ya? Karena begini, kalau kayu dan kokopit, itu kita tidak perlu pecah, karena dia sudah pecah. Yang kita kasih garam ini tujuannya apa? Supaya ini tidak anti pertumbuhan. Kalau Bapak Ibu kokopit belum dikasih garam, dipakai tanam, dia justru menghambat pertumbuhan. Sama dengan serbuk kayu. Karena itu yang dibutuhkan garam. Pakai katalis enggak? Kalau ini enggak perlu. Karena garam sendiri sudah berfungsi sebagai katalis. Untuk kayu dan kokopit. Tetapi kalau cangkang, kokopit sama kayu beda enggak kalau cangkang? Strukturnya beda atau tidak? Ini yang perlu karbit. Dan ini enggak bisa juga dengan karbit saja, perlu katalis. Ini perbedaannya. Terus yang berikutnya lagi, kalau tomat,
Kenapa daunnya bawah dipotong? Daun bawah ini tempat paling sering bersarangnya penyakit. Tomatnya tambah tinggi enggak kira-kira? Terus di sini kalau tambah tua daunnya nutupi nempel ke polybag tidak kira-kira? Nah, penyakitnya sembunyi di sini. Daripada tidak berfungsi lebih baik dibersihkan. Terus kalau seandainya cabai dipotong pucuknya, cabai keriting, apakah pengaruh? Sebenarnya tidak masalah. Jadi dipotong dengan tujuan di pruning ini tujuan ada keluar cabang. Sebenarnya malah bukan dipotong, dipatahkan. Kalau mau lebih keren lagi dipotong dan ditarik mundur, ditarik minggir. Nah, saya minta tolong. Saya minta tolong betul. Ketika Bapak Ibu tanam cuma sedikit, waktu yang saya janjikan jadi miliarder itu 3 tahun loh Bapak Ibu. Saya minta tolong, ketika 3 tahun ngurusin buat ini, lakukan banyak eksperimen. Nanti biar bukan kata saya, tapi katanya Bapak Ibu. Pernah tahu pohon cabai yang roboh? Cabangnya keluar banyak atau tidak? Kok bisa? Belum dipatahkan loh ini, cuman roboh saja loh. Ini kan harusnya begini, terus roboh begini, cabangnya ke sini enggak? Kok bisa? Ya enggak tahu Pak, pokoknya yang penting keluar kan gitu aja. Hormonnya dia akan tertekan Bapak Ibu, dia akan mengejar ke sini, hormon pertumbuhannya akan pindah di sini, di ketiak-ketiak itu. Kalau Bapak Ibu mau butuh cabai yang bertanaman banyak, sebenarnya bukan hanya dipotong, cukup dipatahkan, ditarik mundur. Pasti banyak. Tanaman apa yang diperlakukan seperti ini? Apel. Apel itu tanamannya ditarik mundur begini semua, supaya keluar dan bawa buah. Lakukan, pasti baik. Pembuahan melon sekarang. Apa yang harus dilakukan? Melon itu secara otomatis pasti berbuah dengan sendirinya, tidak usah disuruh. Tapi Bapak Ibu harus pilih bunga keberapa yang akan dijadikan. Kalau saya lebih senang angka ke-5 atau ke-6. Ketika daun-daun sekundernya sudah cukup. Supaya apa? Buahnya betul-betul optimal. Kalau buahnya di sini daun sekundernya tidak banyak, buahnya tidak bisa besar. Kalau buah di sini yang ke atas dimatikan, yang ke bawah dihilangkan semua supaya bunga tanaman daun sekundernya banyak, ngisinya makanan ke sini. Itu tujuannya. Apalagi ada yang kurang lagi enggak tadi? Yang pertama sistemik tadi apa maksudnya tadi? Oh, drip irigasi. Rumput, baik. Ya, baik. Kalau daerahnya curah hujan tinggi, supaya tidak muncul itu terpaksa gunakan mulsa. Betul ya? Jadi yang membatasi tumbuhnya rumput apa? Mulsa. Drip irigasinya di mana? Di lubangnya masing-masing. Simpel.